Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, yaitu lead screw pada sebuah mesin bubut ya menggunakan ulir Acme ya, ini yang baru berarti dengan sudut ulir 2 beta sama dengan 29, berdiameter luar ya, D0-nya 50 mm dan jarak pitch 10 ya. Ini perlu pahami dulu tentang ulir Acme ya. Yang pertama, sudut ini mudah ya, nanti kita gunakan untuk mengkoreksi koefisien geseknya ya. Yang koefisien geseknya tadinya 0,15 ya. Ya, nanti kita koreksi dengan cos beta ya. Mungkin kita sisipkan dulu standar lead screw, standar ulir Acme. Kita pasang gambarnya Acme. Oke. Ya, perhatikan ya, diameter luar adalah sama dengan diameter dalam ditambah pitch ditambah 0,25 ya. 0,25 ini penting nanti agar ada ruangan ya antar giginya yang berpasangan dengan bautnya ya. Oke. Nanti kita hitung belakangan yang 0,25. Jadi ini misalnya ini diameternya di sini ya. Misalnya ini kita sebut dengan RP ya. Ya. Ini belum ada 0,25 misalnya ya. Yang 0,25 itu nanti saja kita pertimbangkan belakangan. Kemudian yang ini adalah R0. Ya, tentu kita memiliki hubungan yaitu R0 sama dengan RP ditambah pitch ya. Ya, sehingga R pitch sama dengan R0 ditambah pitch per 2. R0 dikurangi pitch per 2 ya. Oke. Terus kemudian kalau begitu diameter pitch sama dengan 2 dikalikan R0 kurangi pitch per 2 ya. Sorry, ini setengah pitch. Oh ya, benar ya. Dikurangi pitch per 4 ini ya, sorry. Ya kan? Pitch per 2 dibagi 2 lagi RP-nya. Ya. Ini berarti pitch per 4. Oke. Maka diameter pitch sama dengan ini pitch per 4. Oke, sama dengan 2R0 atau sama dengan D0 dikurangi pitch per 2 ya. Sama dengan D0 kurangi pitch per 2. Jangan lupa kita harus kurangi lagi dengan 0,25 ya, karena ini ditambahkan. Ya, berarti diameter pitch ditambah 0,25 atau diameter pitch sama dengan D0 kurangi pitch per 2 dikurangi 0,25. Itu tentang diameter pitch.
Oke. Lead screw itu digunakan untuk menggerakkan tool carriage yang meneruskan gaya aksial ke lead screw, berarti ini P-nya ya, 250, bantalan atau F-nya ya, bantalan P-nya ya, P yang mendorong atau yang harus digunakan untuk menekan sesuatu atau menggerakkan sesuatu atau mengangkat sesuatu. Bantalan kerah memiliki diameter luar 10 cm dan diameter dalam 5, berarti ini ada R1 dan R2. Kita bisa menggunakan perhitungan uniform pressure atau uniform wear ya, terserah Anda ya. Diketahui koefisien gesek ulir 0,15 ini mu. Ya, nanti harus dikoreksi menjadi mu1 sama dengan mu bagi cos beta. Ya. Dan kerah, ya, koefisien gesek ulir sekian, kerah nggak usah dikoreksi 0,12. Jika lead screw berputar pada kecepatan 30 rpm, ya, tentukan efisiensi lead screw dan daya minimal yang diperlukan untuk menggerakkannya. Ya. Kalau daya ya sama dengan T dikalikan N ya. T-nya T total, yaitu T1 tambah T2 ya dalam hal jack screw. Kalikan N dengan satuan yang disesuaikan. Sekarang efisiensi ya. Efisiensi ada efisiensi ulirnya dan ada juga efisiensi dari jack screw atau dalam hal ini lead screw soalnya ya. Efisiensi jack screw secara keseluruhan ya. Mungkin ada baiknya ditampilkan diagram Sankey-nya. Oke. Ini adalah diagram Sankey-nya. Ya. Jika karena geometri bidang miring yaitu hanya alfa saja, maka disebut T0 ya. Kemudian jika mempertimbangkan gesekan pada ulir, ya, maka ada mu, ini mu nanti menjadi pi ya akhirnya, inverse tangennya. Kemudian akan menjadi T1 ya. Oke, maka efisiensi ulir ya sama dengan T0 dibagi T1 ya, kali 100% lah kalau ingin dalam persen ya. Terus kemudian kalau efisiensi jack screw ya sama dengan T0 dibagi T total ya, atau T1 plus T2 ya dalam hal ini. Kalikan 100% itu. Begitu ya, sekarang kita sudah bisa mengerjakan semuanya ya, dengan memperhatikan bahwa ini ulir acme ya, pada Excel kita ya. Biar cepat kita gunakan Excel saja. Ini adalah Excel kita ya, yang kita gunakan sebelumnya ya. Cuma soalnya kita ganti dengan soal kita yang baru yang sudah kita diskusikan tadi. Maka pitch-nya, dalam hal ini pitch-nya sama dengan 10 ya. Diameter pitch sama dengan 50 dikurangi 5, pitch per 2 berarti 45 dikurangi 0,25 ya. 45 dikurangi 0,25 berarti 44,75. Nah, satuannya milimeter ini. Pitch-nya ini tadi milimeter juga ya, ini milimeter semua. Milimeter ya. Koefisien geseknya
Nah, sama dengan berapa? 0,15 ya. Ya, sudah. Ya, mungkin harus dikoreksi itu. Ya, dimasukkan, insert, mudun. Nah, ini harus kita koreksi menjadi mu1 ya. Ya. mu1 sama dengan cos 29 bagi 2, tapi harus jadikan radian ya. Sama dengan mu dibagi cos 29 bagi 2, 14,5 ya. 14,5 derajat radian kalikan pi bagi 180. Kurungnya kurang 1. Salah ini ya. 1800, 180. 13 bagi cos 14,5. Oke. Ya, ini adalah mu1 yang kita gunakan untuk menghitung. Ini tentu saja bukan C13, tetapi ini alamatnya C14 ya. Bawahnya itu yang dikoreksi. Oke. Nah, sekarang sudut alfanya ya kita harus menghitung ya. Arctangen 2 PD arctangen 2 kalikan ini enggak 2 ya, bukan ulir ganda, berarti tidak usah dikalikan 2. Ini tadi kan soal sebelumnya ulir ganda dibagi PD sudah ya. Oke, ini dalam derajat sudah. W-nya sekarang 250 di soal ini. Ya, ini jika dihitung dengan cara cepat maupun, nah ini kok ada yang salah ini ya. Karena sudutnya yang dipakai berbeda ya ini mestinya. Kan rumusnya turun semua tadi. Nah, ini yang ini F2 mu, nah ini mu-nya salah. Sin mu-nya yang menunjuk 13, C13 diganti C14. Ya, ini juga C13 kita ganti C14. C17-nya benar ya, tetap itu. Ya, sama kan? Sekarang dengan rumus yang panjang maupun yang pendek. Oke. Terus sekarang mu aksen kita ganti dengan sama saja soalnya ini rumusnya. Mu aksen kita ganti dengan berapa ini? 0,12 ya. 0,12. Nah, ini satuannya enggak. Yang sebelah kiri hati-hati tuh milimeter dan ya ini masih kilogram milimeter ya. Kalau pengen kilogram sentimeter ya ini harus hati-hati. Kita bagi 100 lagi ya. Milimeter ke senti 10 ya. Kita bagi 10. Ya, oke. Sudah kilogram sentimeter. Ini P-nya
Ini satuannya ke sini nih. Ya, kilogram sudah. Kilogram sentimeter. Oke, sudah benar. Ya, karena ini apa? Gara-gara ini 5-nya ini sentimeter. Satuannya kok beda. Yang R2-nya 2,5. Ya, atau terbalik ya. Ya, pokoknya R1 yang luar ya intinya. 2,5 cm. Ya, ini R rata-rata. Ya, tentu saja bisa berubah sendiri harusnya. Tambah ini bagi 2. Oke, sekarang Uniwear sudah otomatis karena nggak ada yang berubah di sini. Uniform pressure ini T total harusnya sudah benar karena ditambah ini. Kita cek karena tadi turun. Oh, benar ya, T1 ditambah. Ini juga benar ini mestinya. T1, oke, benar. Yang ditanyakan sekarang yang beda ya. Ya ini diketahui N sama dengan 30 RPM. Ya, dayanya ya, daya sama dengan torsi dikalikan N. Torsi, nah, torsinya kilogram sentimeter, ini biar jadi dikalikan ya, biar jadi kalikan Newton 9,81 ya. Jadi Newton, nah, tapi ini kilogram sentimeter, kita jadikan meter ya dibagi 100 ya. Oke, ini sudah kilogram meter, satuannya dari torsi, N-nya kalikan N. N-nya apa itu? N-nya satuannya bukan RPM, itu masih, oh ya benar, 30 RPM, revolution, kita harus jadikan radian ya, kalikan 2 kali pi. Ya kan, satu putaran adalah 2 pi radian. Terus per menit ya, SI-nya per second ya. Berarti kita bagi 60 ya. Supaya per menit. Nanti waktu menghitung saya uraikan yang ini. Oke, ya ini rumusnya yang ya harusnya ya ini bentar, ini salahnya karena mengacu pada H17 ini. Benar ya, torsi H17, H19 ini ya yang salah, mestinya ke G19 ya. Oke, ini jika menggunakan rezim uniform pressure. Sekarang efisiensi. Biar dulu itu aja, jack screw ya, dalam ini lead screw ya. Oke, kita insertkan
Nah, simbol efisiensi adalah eta. Belum pernah digunakan. Simbol KLM NO S. Nah, ini simbol kita cari eta. Nah, insert close efisiensi jack screw sama dengan T0-nya belum ada. Ya, sebentar, ini kita harus ngitung T0. Kita masukkan di sini. Nah, nanti turun semua ya. Insert. Shift cell down lagi. Satu lagi. Oke. Di sini ya kita masukkan P0. Nah, P0 sama dengan W tangen. Kalau ini tangen yang Pi plus alpha ya. Kalau ini tidak ada Pi-nya, ya, sama dengan W kalikan tangen alpha. Oke, T0 nah, sama dengan ya, kita pakai rumus ini mestinya enggak ya, karena itu pakai alamat ya, sama dengan T0 tentu saja P dikalikan dengan D per 2 ya, tapi ini masih kilogram milimeter, biar sentimeter bagi 10 ya, sudah. Ini kilogram ya. Oke, efisiensi kita sudah bisa hitung. Kalau begitu efisiensi sama dengan T0 ya, dibagi dengan T total ya, kalikan 100 lah. Ya, berarti itu 16, % ya, ini satuannya. Oke, sudah ketemu. Ya. 16,55, kemudian daya yang diperlukan 74,08 ya. Watt ya. Oke, sekarang kita tinggal memindahkan saja ya Excel kita ini ke dalam slide PPT kita. Oke ya, sekarang kita cuma memindahkan Excel kita ini yang sudah kita hitung tadi sebelumnya ke dalam tulisan di slide PPT kita ya, agar bisa diikuti mahasiswa dengan baik. Ya, dan memang kita mengerjakan soal ya harus ada penjelasannya itu ya. Tidak bisa Excel seperti itu. Oke, yang pertama ya. Kita menggunakan ya mu 1 sama dengan mu atau mungkin dikasih keterangan dulu ya. Ulir acme.
Maka mu 1 sama dengan mu bagi cos beta ya. Sama dengan mu-nya adalah 0,15 dibagi cos 29 bagi 2, 14,5 ya. Ya, sudah dihitung sama dengan ini 0,155 ya. mu satunya. Oke. Sekarang dari situ ini ulir acme. Nah, terus P sama dengan inverse tangen dari mu 1. Mungkin dikasih P1 ya, biar sesuai dengan mu 1-nya sama dengan inverse tangen dari 0,155 ya, derajat. Nah, nanti ketemu Pi sama dengan ini 0,1 radian atau sama dengan derajatnya ini ya, 8807 ya. 807 derajat Pi-nya. Kemudian alfa perlu kita bicarakan ulir ini ya, kita dapatkan 44,75 ini dulu ya. Oke, ya. Tadi dari keterangan ya, diameter pitch sama dengan D0 dikurangi pitch per 2 dikurangi 0,25 ya, 25 mm. Oke, saat kita berbicara tentang ulir acme ya. Berarti ini sama dengan D0-nya 10 ya, D0-nya 50 ya, 50 mm dikurangi pitch-nya 10 mm bagi 2 berarti 5 mm dikurangi 0,25 mm. 45 kurangi 0,25 sama dengan 44,75 mm ya. Sudah. Berarti alfa kita bisa menghitung dari sini ya, sama dengan alfa sama dengan sudutnya di depan sudut adalah pitch dibagi PD. Nah, pitch-nya adalah 10 mm nah, dibagi DP-nya adalah 44,7 ya. Pi kalikan 44,75. Nah, ketemu alfanya sama dengan 4, nih ya di sini 4,069 ya. 4,069 derajat. Udah. Alfanya ketemu ya.
Berarti kita sudah bisa menghitung P. Ya. Pakai rumus yang paling sederhana saja, sama dengan W tangen Pi1 plus alfa. Pi1 adalah Pi yang dikoreksi karena sudut ulir acme-nya itu ya. Yang diminta W-nya 25 kg. Ya, tangen kalikan tangen. Ya, itu sudutnya 8,807 derajat ditambah 4,069 derajat ya. Ketemu P-nya sama dengan 57,146 kilogram ya. Tentu T1 sama dengan P kalikan D pitch per 2 ya, dikalikan R pitch sama dengan 57,146 kilogram. Kemudian D pitch-nya tadi sudah ini ya, 44,75 mm ya, biar kilogram sentimeter ya, dikalikan 1 cm 10 mm ya. Kan sama 1 cm sama dengan 10 mm. Ya, ini nanti ketemu kilogram sentimeter ya. 127,865 kilogram sentimeter. Ya. Itu kita sudah menghitung T1. Ya, sekarang kita menghitung T2 ya. Oke, ya kita masukkan mu aksen, koefisien gesek ya, sama dengan 0,12, R1-nya sama dengan 5 cm, R2-nya sama dengan 2,5 cm, kemudian R rata-rata sama dengan 3,75. Oke, kalau kita menggunakan uniform wear, ya, maka mudah ya. Uniform wear. Uniform wear, kita menggunakan rumus ya. Ya, ini untuk uniform wear ya. Mu aksen kali W ini R rata-rata ya. Oke. P-nya mudah kan? Uniform wear berarti mu aksen kali W kalikan R rata-rata. T2-nya sama dengan mu aksennya 0,12 kalikan W, W-nya 250 kg, kalikan R rata-rata 3,75 cm ya. Nanti ketemu 112 ya. 112,5 kilogram sentimeter. Kalau kita memakai rejim uniform unipressure,
Ya, maka T2 sama dengan mu aksen kali W, ya ini rumusnya pangkat 3 ya. Dua per 3. Kemudian R2-nya pangkat yang besar pangkat 3. Yang penyebutnya pangkat 2. 2 per 3 ya. Kemudian dikalikan dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2,5 pangkat 3 dibagi 5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Satuannya ini cm. Sama dengan 2 mu aksennya kita masukkan angkanya mu aksen 0,12 kalikan 0,12 kemudian dikalikan W-nya 250 kg ya bagi 3 kalikan 5 pangkat 3 2,5 kuadrat cm ya. Ini nanti ketemu T2 nya kalau menggunakan rezim uniform pressure ketemu ya 75,362 kg cm ya. Pada soal ini kita gunakan yang uniform wear saja ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Atau dua-duanya juga nggak masalah ya. Nah, tapi demi ya biar cepat ya, berarti T total sama dengan T1 ditambah T2 ya. T2-nya kita pakai yang uniform year saja. T1-nya tadi itu 127 127,865 ditambah T2-nya 112,5 kg cm. Oke, ketemu T totalnya sama dengan 240,367 kg cm. Oke, sekarang kita bisa menghitung daya atau power sama dengan torsi kali omega pada prinsipnya ya, sama dengan torsinya 240,367 kg cm ya. Ini kita jadikan Newton 9,81 Newton 1 kg. Cm-nya kita jadikan meter ya, biar satuannya standar ya. 1 meter ini 100 cm ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan N-nya omeganya, tapi ini yang kita ketahui N-nya 30 revolution per menit ya. Nah, revolutionnya kita jadikan radian, 2pi radian itu sama dengan 1 putaran ya. Nah, menitnya ya, 1 menit 60 detik ya. Oke, maka satuannya sekarang menjadi kita kalikan P-nya ini ya 74
74,078. Ya. Satuannya menjadi Newton meter per second atau watt ya. Newton meter per second atau sama dengan watt. Oke, itu dayanya P. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah efisiensi ya. Efisiensi kita harus menghitung P0, T0 ya. Kita menghitung P0 dulu. P0 sama dengan W tangen alpha ya, dengan menganggap Pi-nya sama dengan 0. Sama dengan W-nya 200 ya, 250 kah? Ya, 250 kilogram tangan apanya 4,069 ya. Ya, nanti ketemu P0-nya sama dengan 17,783 ya. Dan tentu saja T0 sama dengan ya, P0 kalikan D pitch per 2 ya. Sama dengan 17,783. Ini apa ini? W-nya kilogram ya berarti. Awas satuannya. Ya, karena ini campur. D pitch-nya sama dengan tadi sudah dicari. Ini ya 44,75 kalikan 44,75 mm ya, kita jadikan cm 10 mm 1 cm ya. Kalau dihitung ini ketemu 39 ya, itu sudah dihitung 789 kilogram ya. Maka kita bisa menghitung efisiensi sama dengan ya, T0 dibagi T kali 100% ya. Sama dengan T0-nya 39,789 kilogram dibagi ini satuannya, ini salah ini, kilogram centimeter ini sudah. Nah, yang ini penting, sentimeter itu sekalian ngecek apa satuan itu penting, sekalian kita ngecek ya. T-nya sini, T total adalah 240 ya. Kalau kita pakai uniform wear, kalau pakai uniform pressure ya yang T totalnya pakai T2 yang ini ya. Ini salah ya, T2-nya ini 116. Makanya ini biasanya lebih besar. Ini tadi saya lihat kok. Ya, ini salah, sorry. Salah memindahkan saja. 116 ya. 116,667 ya. Oke, berarti ini kalau pakai uniform pressure ya kita ganti 112-nya ini ya dengan ini ya. Tentu sedikit lebih besar ya. Oke, dan ini nanti berubah. Efisiensinya juga sedikit berubah. Ini kita menggunakan uniform wear saja ya. 240 367 kg cm
kali 100%. Nanti ketemu ya 16,553. Oke, begitulah ya, kita sudah menemukan yang ditanyakan, yaitu efisiensinya. Kemudian kita juga sudah menemukan daya yang dibutuhkan ya, yaitu 74,078 ya, sesuai dengan kuncinya, dan efisiensinya ya, sudah kita temukan juga. Ini ya, ini sudah efisiensinya 16,55 ya. Oke, demikianlah kita sudah menyelesaikan soal nomor 3. Oke ya, kita gunakan lagi rumus-rumus jack screw kita ya untuk mengerjakan soal nomor 15 ini ya. Sebuah alat pelurus poros diperlihatkan pada gambar menerima beban aksial 3 ton ya, beban P-nya ini 3 ton. Ulir pada power screw merupakan ulir segi 4 ya, dengan diameter luar ya 7,5 cm dan jarak pitch 6 mm ya. Ini mungkin kita harus melihat standarnya dari ulir segi 4 ya. Kita pasang gambarnya ulir segi 4. Oke. Untuk ulir segi 4 ya, seperti terlihat ya, ini lebih mudah daripada ulir Acme ya. Misalnya ini pusatnya gitu ya. Tentu di sini disebut dengan dekor misalnya ya. Di sini D-out. D-out ya. Tentu di sini adalah D-pitch ya, yang dipakai untuk dasar perhitungan. Ya, ini yang diketahui D-out-nya, maka D-pitch sama dengan R-pitch dikalikan 2 ya. R-pitch-nya sama dengan R-pitch sama dengan R out ya, dikurangi pitch per 4 ya. Kali 2 sama dengan 2R0 dikurangi pitch per 2. Berarti sama dengan D0 kurangi pitch per 2. Oke, itu untuk D-pitch-nya. Kemudian koefisien geseknya 1,2, oke, no problem. Terus kemudian ini bebannya 3 ton. Ya, 75, pitch-nya 6. Ya. Roda tangan 30 cm ya, berarti ingat kalau roda tangan P-nya ada 2 ya. Ya, begini P-nya. Ini roda. Terus ini pusatnya ya. Digunakan untuk menggunakan power screw, ini power screw-nya. Dengan data-data tersebut,
Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk memutar roda ya. Tegangan tekan. Tegangan tekan tentu ini ya perlu ini sedikit berbeda. Ini tidak ada T2-nya karena ini rumahnya ini tidak ikut berputar. Kemudian di sini ada bantalan ya. Bantalan gelinding itu. Sehingga dianggap gesekannya 0 atau T2-nya 0 ya. Dalam kasus ini ya, tinggal T1 saja ya. Gaya yang diperlukan untuk memutar roda ini biasa, tegangan tekan tentu bisa dihitung. Kita menghitungnya pada dekor ya. Jadi ini pada diameter core-nya. Ya. Ya, tentu ada giginya ya. Gitu toh. Giginya ini ya kita menghitung tegangan tekannya ini pada dekor. Tegangan dukung ini nanti saya jelaskan. Yang belum tegangan dukung, tegangan geser. Tegangan geser ada 2 ya. Tegangan geser di sini di kekuatan giginya ini mungkin ini yang ditanyakan oleh ini. Tetapi ada tegangan geser pada T-core di sini ya. Nah, di sini ada tegangan geser ya, akibat torsi. Ya, kemudian ada tegangan tekan ya. Ya, ini menyebabkan kita harus menghitung tegangan utama ya, prinsipal stress. Ya, ini yang ditanyakan tegangan utama. Ini ada sigma max, sama dengan kalau Anda masih ingat rumusnya setengah akar sigma plus sigma kuadrat plus 4 tau kuadrat. Atau terserah ya, menulisnya bisa begini, setengahnya masuk sigma per 2. Cara menuliskan rumusnya sendiri-sendiri. Tapi sama, cuma kesenangan saja. Kalau yang ini sigma per 2 kuadrat, ya ini 4. Taunya enaknya nggak ada ya. Nggak ada 4-nya itu. Tau kuadrat. Ya. Terus kemudian tegangan geser. Nah ini tegangan geser maksimal ya. Ya, mohon dilihat pembahasan sebelumnya, video sebelumnya. Ini sigma max-nya sama dengan sigma per 2 ya, ditambah, kalau kita gunakan yang belakang itu sigma per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat. Oke. Ini prinsipal stress. Nah, sekarang kita mendiskusikan lebih jauh tentang ulir segi 4-nya ini ya. Mungkin ya kita pasang ulir segi 4 untuk tegangan geser dan tegangan picture yang oke, ini jika saya berdirikan ya ulirnya biar mudah diikuti ya. Tegangan geser gaya tekan ya,
dan dia luasan yang sejajar di sini ya. Tidak boleh berhenti ya, kalau menggores. Oke, bisa dihapus ya. Ya, gaya gesernya di sini, ya luasannya. Ya tentu berapa jumlah gigi aktifnya ya, lebih dari satu ya. Ya itu adalah tegangan geser akibat gaya apa ini menyebutnya 3 ton ini ya, beban P 3 ton. Kemudian ada bearing stress. Bearing stress adalah luasan proyeksi pada giginya ya, berarti ini yang digunakan untuk menghitung ya. Luasannya dikalikan jumlah gigi aktif tentu. Ya. Ya, ini besarnya sama dengan P per 2 ya. Tebal giginya T sama dengan P per 2. Oke. Tentu luasannya adalah kelilingnya dikalikan P per 2 ya untuk satu gigi ya. Tergantung jumlah gigi aktifnya berapa. Ini adalah bearing stress ya. Ya kan bebannya W itu didukung oleh ini ya. Selain didukung oleh gaya tekan di core-nya ya. Di core-nya gaya tekannya nanti menyebabkan principal stress. Begitu kira-kira cara berpikirnya, dan kita akan mengerjakannya menggunakan Excel kita ya, yang sudah kita pakai berkali-kali untuk menghitung gaya-gaya pada jack screw. Oke, ini adalah soal kita tadi yang kita kopikan ke sini. Ini rumus-rumusnya ya yang kita pakai di sini ya. Nah, kita harus mengganti ini rumus yang sebelumnya. Pitch-nya 0,6. Ya. D-nya adalah 7,5 dikurangi 0,6 bagi 2 ya. 7,5 kurangi 0,6 bagi 2 kurangi 0,3 sama dengan 7,2 ya. Oke. Mu-nya ini soal 0,12. Ini mu 1 nggak diperlukan ya, karena tidak membentuk sudut. Nah, ini kita hilangkan saja. Nanti yang ini harus dikoreksi karena alamatnya pakai C14 tadi. Nah, kita ganti dengan mu-nya ini ya. Nggak mau ganti. Ini kita ganti dengan nggak mau ganti. Harus ditulis ya. C13. Ya. Oke. Jawabannya otomatis berganti sendiri, yaitu pitch dibagi PD ya. Ini dalam radian, dalam derajat ini jika dijumlahkan. W-nya di soal adalah 3.000 ya, 3 ton atau 3.000. Kok di sini? 3.000 kilogram. Sudah menghitung sendiri, yang ini karena alamatnya yang salah ya. Harusnya sama pendapatannya. Lalu ini C14-nya diganti C13. C20 W sin C17, ini C14 ini diganti C13. Nah, ini juga diganti C13.
Oke, loh, sama ya. Dengan menggunakan rumus panjang yang ini maupun menggunakan rumus 1A2 yang ini hasilnya sama. Ya. Nah, ini T1-nya tidak usah dibagi 10 ya, sudah cm. Ini kita perbaiki yang sebelumnya dalam milimeter. Nah, ini juga nggak usah. Tapi nanti ini ya, belum menghitung T0, P0. Oke. Tidak ada menurunkan beban. Mu-nya tidak ada ya, tidak ada ini T2. Ya, ini kita kasih harganya 0 saja. Ya, berarti T totalnya tinggal T1 ya. Oke. Ini tidak ditanyakan, ya kita hapus saja. Ya. Kemudian ditanyakan F ya. Ya. F sama dengan tadi ya, F kali 2 D roda bagi 2 ya, maka kita bisa menghitung D roda ya, berapa itu 30 ya. Ya, maka F-nya sama dengan torsi sama dengan F kali D roda. Berarti F sama dengan ini dibagi dengan D roda. Oke. 52 ini satuannya kilogram ya. Sudah P0, T0 sudah. Terus kemudian ya, kita menghitung dekornya ya, sebagai dasar perhitungan. Ya, mungkin kita tidak memerlukan ini lagi ya. Ya, ini khusus untuk soal ini. Dekor sama dengan dekor tentu saja sama dengan D dikurangi pitch ya. Berdasarkan standar atau D pitch kurangi dekor per 2 atau D-nya berapa ini? 7,5 dikurangi pitch 6 mm. Berarti 6,9 ya. Kan dikurangi 0,6 mm. Berarti 6,9 ya, cm. Ini diinputkan. Oke, nanti kita pindahkan ke slide kita. Kemudian sigma nggak ada nih ya di sini. S sama dengan ya, kita masukkan simbol sigma. RST simbol ya, ini sigma. Oke, sigma tentu saja sama dengan di core-nya yaitu sama dengan 3000 ya. 3000 P-nya mana P-nya? W-nya ini ya, 3000 dibagi
PD kuadrat. PD kuadrat per 4. D kuadrat PD kuadrat bagi 4. Tuh sigmanya, satuannya kilogram per, ini sentimeter ya, sentimeter kuadrat. Terus kemudian torsinya ya pada core sama dengan torsinya sudah ada. Ini torsi pada pitch ya. Karena kita mau menghitung tegangan gesernya, torsi pada dekor ya kan torsi total sama dengan torsi sama dengan ini ya, kita mengikuti rumus ini ya. Tetapi kita menggunakan bukan C12 ini adalah D pitch, tapi kita menggunakan D core ini ya, D core per 2 ya. Maka TD core itu sama dengan kalau ini tadi C21 ya, P-nya ya sama dengan P dikalikan D core per 2 ya. Ini satuannya kilogram sentimeter. Oke, terus kemudian tegangan geser tentu saja S sama dengan ini tau ya. Kita ganti tegangan geser. Belum pernah digunakan simbol Kemana hilang ya? Gimana ditulis simbol ini. Terus tegangan geser. Nah. Oke, tegangan geser. Nah. Tentu saja sama dengan torsi. Sudah ketemu torsinya. Torsi sama dengan tegangan geser sama dengan torsi dikalikan ya. Sama dengan torsi ya dikalikan dengan jari-jarinya TR ya, bagi 2 dibagi dengan J0. J0 adalah Pi D pangkat 4 per 32 ya kalau nggak salah. Pi D pangkat 4 per 32. Penyebutnya itu J0. Kurungnya Pi sudah benar
ya. Oke, itu adalah tegangan gesernya. Ya, kita bisa menghitung ya tegangan maksimumnya dengan menggunakan rumus principal stress ya, S max. Nanti kita ganti tegangan geser. Mestinya sudah ada di library-nya. Ya. Oke, tegangan geser maksimum tentu saja sama dengan akar ya. Ini dibagi 2. Kuadrat ditambah tegangan gesernya kuadrat kurung tutup. Bener ya, kurungnya hitam sudah. Ini warna-warna itu juga ikut membantu. Tegangan normal maksimal mestinya ini ada sudah. Oke, sama dengan itu ditambah sigma per 2. Oke, sama dengan ini ditambah sigma per 2. Satuannya ini sama semua. Oke. Sekarang kita menghitung bearing ya, bearing ya, kita bearing stres maupun tegangan geser pada skru ya. Maka kita harus menghitung N-nya, jumlah gigi aktif. Jumlah gigi aktif adalah roda tangan digunakan untuk menggerakkan power skru dengan diameter dan jarak pit 6 mm. Roda tangan dengan diameter digunakan untuk menggerakkan power skru tersebut. Nah, kita harus tahu tingginya di soal ya. Nah, ini 15 cm ya. Dengan pitch sama dengan berapa tadi? 6 mm atau 0,6. Ada berapa gigi aktif ya? Karena ini jumlah nut-nya ada 15, tingginya 15, sedangkan ini 0,6 pitch ya. Berarti yang aktif, gigi yang aktif ya kita bisa menghitung sama dengan 15 dibagi 0,6. 25 gigi aktif ya. Terus T-nya ya sama dengan pitch per 2 ya. Sama dengan pitch-nya berapa? Pitch-nya 0,6. Berarti 3 ya, atau 0,3. Ini sama dengan, ini sentimeter ya satuannya, sudah. Ya. Maka T sama dengan ya pitch per 2. Oke, kita sudah bisa sekarang menghitung tegangan geser pada skru. Ya, tentu sama dengan W-nya ini dibagi jumlah gigi aktif, ya kan, dikalikan luasan gesernya berarti PD kalikan P kalikan D pitch
Ya, PD kemudian dikalikan tebelnya itu. Oke, ini satuannya gigi ini. Kemudian T-nya cm ya, sudah. Ini kilogram per sentimeter sudah. Sigma biring sekarang sigma B ya tentu sama dengan tadi ya, sama dengan W lagi dibagi dengan jumlah gigi aktif ya, terus dikalikan tegangan gesernya. Nah, tegangan gesernya dikalikan dekor, ini salah. Pi dekor C12. Ini salah, yang C12 ini kita ganti dengan dekor yang baru kita itu. Ya, kalau sigma biring ya memang di D-pitch-nya ya sama dengan W dibagi jumlah gigi aktif dikalikan ya, Pi dikalikan D pitch PD kalikan tebelnya. Dikalikan pitch per 2 sebenarnya. Bukan tebelnya, ini kebetulan sama ya. Dengan untuk ulir square ya, square treat. Oke, satuannya sudah ya. Efisiensi sekarang efisiensi eta sama dengan T0 dibagi T total, dalam hal ini ya, sama dengan T1 ya, kalikan 100 ya, 18, sekian per, ini satuannya persen. Oke ya, kita sudah selesai ya mengerjakan dengan Excel kita. Nanti kita sedikit pindah-pindah ya biar bentuknya sesuai dengan slide-nya itu. Ya, ini sudah saya pindah Excel kita di sini ya. Kita tinggal memindahkan ke dalam slide PPT kita ya. Biar mahasiswa bisa mengikuti, dan memang ya kita mengerjakan ya tidak bisa ya dengan menyerahkan lembaran Excel tersebut ya. Oke, maka kita sekarang mulai menghitung. Sebenarnya sudah menghitung, tinggal memindahkan saja. Mu sama dengan 0,12 ya. Maka sudut Pi sama dengan inverse tangen dari 0,12. Ini sudah biasa kita lakukan. Sama dengan di sini ya. Sama dengan ini 6,8 sekian. Ya, 6843. 6,843
843 derajat. Ya. Kemudian D-core sama dengan D-out dikurangi pitch. Sama dengan D-out-nya 7,5 cm, pitch-nya 0,6. Sama dengan 6,9. Ini nanti yang kita pakai untuk menghitung tegangan geser pada skru dan tegangan bearing ya. Kemudian D pitch sama dengan D out kurangi pitch per 2 ya. Sama dengan 7,5 cm kurangi 0,6 cm cm bagi 2 atau kurangi 0,3 sama dengan 7,2 cm. Oke. Sekarang tangen atau alfa sama dengan inverse tangennya, tingginya di depan sudut sama dengan pitch dibagi alasnya PD pitch sama dengan inverse tangen dari 0,6 dibagi pi D pitch-nya 7,2. Ya, sama dengan nanti ketemu sudutnya 1 ini ya, 1,519. Oke. Apa sudah ketemu ya, kita menggunakan rumus untuk jack screw. P sama dengan W tangen. Ya, ini sebenarnya ya teman utama rumus dasar itu di sini ya. W tangen alfa pi plus alfa. W-nya 3 ton atau 3000 kg. Ya, tangen itu 6,843 derajat ditambah 1,519 derajat. Atau 8, ini ya. Sudah dicari di sini. Oke. P-nya sama dengan 440. Sama dengan 440,981 kilogram sentimeter. Nah, T1 ya, T1 sama dengan P kalikan D pitch per 2 sama dengan 440,981 kilogram sentimeter. P-nya kilogram ya. Sorry, satuannya jadi kacau ini. Ya, kilogram dikalikan D pitch-nya adalah 7,2
bagi 2 ya, sama dengan 1587 itu ya, 1587,53 kilogram sentimeter. Oke, itu T1-nya. Ya, sekarang gaya yang diperlukan, ya, yang ditanyakan adalah gaya roda penggerak. Ya. Torsi sama dengan, nggak ada T2-nya ya, ini perlu diingat. Ya, karena itu T total sama dengan T1 saja, itu sama dengan gaya kali 2 ya. Kali F, kalikan jari-jarinya di hand wheel, di roda dibagi 2. Sama dengan F kali D roda. Maka F sama dengan T1 bagi D roda ya. Sama dengan 1587,53 kilogram sentimeter dibagi dengan D rodanya adalah berdiameter roda tangan 30 cm ya. Ya, itu kalau dihitung sama dengan, sudah ada mestinya di sini F di mana? Oh ini 52,918 atau 52,92 gitu ya, 92 kilogram. Oke, F-nya sudah ketemu. Ya. Sekarang kita menghitung tegangan yang timbul. Ya, nanti kita menghitung tegangan principal stress ya. Oke, tegangan kompresinya tentu sama dengan W dibagi PD0 ya. PD0 kuadrat per 4. Oke, sama dengan 4 dikalikan W-nya 3000 kg. Nah, dibagi Pi. D0-nya, bukan D0, DC ya. Pada hitungan kita berkali-kali, kita menyimpulkannya dengan DC biar konsisten. DC-nya adalah 6,9 cm kuadrat ya. Sehingga satuannya kilogram per centimeter. Ya. Tegangannya ya sudah dihitung di sini 80,229 ya. 80,229 kilogram per centimeter kuadrat ya. Oke, ya tegangan gesernya ya sama dengan torsi dikalikan R maksimum atau D per 2, DC per 2, kemudian dibagi J0. J0-nya adalah Pi DC pangkat 4 per 32 ya. Sama dengan 32 bagi 2, 16, torsi
Pi DC pangkat 3. Oke, sama dengan 16 dikalikan torsi totalnya adalah 52. Oh, F ini ya. Torsinya bukan itu. Torsi T1. Nah, ini 1587,53 kilogram sentimeter ya, bagi dengan Pi D-nya DC-nya 6,9 ya. 6,9 cm pangkat 3. Jadi satuannya kilogram per sentimeter kuadrat. Sama dengan tegangan gesernya sudah dihitung. Ini ya, 23 586 kilogram per sentimeter kuadrat. Oke, dari sigma C dan tau tersebut ya, kita bisa menghitung tegangan maksimalnya ya, atau prinsipal stresnya. Oke, kita menggunakan rumus ya. Tegangan geser maksimal, tentu saja kita pakai yang mudah saja, sigma per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat. Ya, sigmanya tadi sudah ya. 80, berapa tadi? Dari sini ya, sigmanya kan ada di sini. Pastinya sigma. Ini 80 229 ya. 229 ya. Dibagi 2, satuannya kilogram per sentimeter kuadrat, pasti sama karena dikuadratkan dan diakar. Nanti satuannya tetap. Terus ditambah tegangan gesernya adalah 23 ya. 23,586. Kecil-kecil ini apa tulisannya. Kalau bagi anak muda mungkin cukup besar, bagi saya ini ya kecil. Oke. Kalau dihitung sama dengan ini ya, 46,536. 46,536 kilogram per sentimeter kuadrat. Sigma max sama dengan sigma per 2 ditambah akarnya ini ya. Nah, atau sigma per 2-nya kita tinggal memasukkan 80,229 kilogram per sentimeter kuadrat dibagi 2 ditambah ini ya, 46,536 kilogram per sentimeter kuadrat. Ya, sama dengan sigma max ini ya, 86,64650 kilogram per sentimeter kuadrat. Oke. Sekarang sudah selesai. Sekarang kita menghitung T-screw ya. Kalau kita lihat di gambarnya,
Ya, gini ya, T-screw di sini. Nah, mungkin di tegangan geser, toe screw di sini ya. Luasannya yang rusak ya, karena tegangan geser. Di situ yang akan kita hitung, kita perlu menghitung jumlah gigi aktif. Jumlah gigi aktif sama dengan tingginya screw, tingginya nutnya ya, tinggi bautnya dibagi pitch, ya kan? Nah, tinggi nutnya di soal adalah 15 cm. 15 cm, pitch-nya 0,6. Ya, nanti ketemu 25 gigi. Oke, maka tegangan geser tentu saja tegangan geser biar dibedakan dengan sigma sebelumnya ya. Di sini kita ada sigma, ini sigma di core ya. Mungkin yang sini dikasih core atau gimana ya. Ya, ini di core yang dipakai untuk menghitung prinsipal, atau ini juga tak kasih sekalian biar kelihatan bedanya. Ini maksudnya yang warna hitam itu ya, T-screw ya, sama dengan W dibagi jumlah gigi aktif, kemudian dikalikan tebal gigi, N dikalikan jumlah gigi aktif kelilingnya pi d core ya, kalikan tebal gigi ya, tebalnya sama dengan pitch per 2 menurut standar ulir segi 4. Oke, ini 25 gigi dikalikan pi, dekornya sama dengan, dekornya sudah dihitung tadi, mana ya? Oh ini ya, 6,9 cm, tebalnya 0,3 cm. W-nya 3000 kg ya. Nanti ketemu tegangan geser pada skru 18,453 kilogram per sentimeter kuadrat. Bearing stress ya di sini ya. Ya, berarti W dibagi jumlah gigi aktif dikalikan pi, kelilingnya D pitch, dikalikan ini sama dengan pitch per 2 ya, kalikan pitch per 2 sama dengan, kalau kita masukkan di sini, N-nya 25 gigi kalikan pi kalikan diameter pitch-nya 7,2 cm, pi d pitch kalikan pitch per 2 0,6 cm bagi 2 ya, W-nya 3000 kg ya. Maka dihasilkan bearingnya adalah 684 kg per centimeter kuadrat. Oke. Sekarang kita menghitung efisiensi ya.
atau yang belum ada warna hijau. Ya, kita hitung P0-nya dulu. Ya, P0 sama dengan W tangen ya, alfa. Tidak ada gesekannya ya. Ya. Sama dengan W tangen alfa alfanya berapa tadi? Nah, mestinya ada W-nya 3000 kilogram kalikan tangen ya alfanya 1,5 ini ya. 1,5 berapa itu nggak kelihatan, 19. Ya, P0-nya sama dengan sudah dihitung di sini mana ya? Kecil-kecilnya ini yang ini 79,578 kilogram ya. P0-nya. T0 tentu saja P0 dikalikan jari-jari ya. Dikalikan DC per 2. Bukan DC, D pitch. D pitch per 2 ya, sama dengan 79,578 kilogram. D pitch-nya 7,2 cm. 7,2 cm bagi 2 ya. Oke. Ketemu ini ya 286. 286 479 kilogram sentimeter ya. Efisiensi sekarang. Efisiensi ya ampun besok. Efisiensi sama dengan ya sama dengan T0 dibagi T total. Dalam hal ini sama dengan T1 ya. Sama dengan T0-nya itu kalikan 100% ya. Kalikan 100% ya. Sama dengan 286 479 kilogram sentimeter dibagi dengan T-nya T1 1587 ya. 1587,53 kilogram sentimeter kali 100% sama dengan 18,046 18,046%. Oke, begitu ya, kita sudah mencari semua yang ditanyakan, yaitu yang pertama yang ditanyakan adalah apa itu? Gaya yang diperlukan untuk memutar roda ya. Ya,
adalah kita sudah mencari ini ya, gayanya. Sama dengan 52 ini ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, tegangan tekan, ya yang ditanyakan adalah 80. Ini kita sudah menemukannya ya, 80,229. Kemudian yang ditanyakan berikutnya, tegangan dukung, bearing stress tadi sebelumnya, bearing ini ya, 17. Ya, 17,684. Ya, sudah. Kemudian tegangan tegangan dukung, tegangan geser, T-screw, toe screw, ya ini 18,5453. Oke. Terus kemudian tegangan geser sudah ya, tadi sudah. Kemudian tegangan utama pada skrup ya. Tegangan utamanya ada 2, yaitu akibat tegangan geser. Ya, ini tegangan utama yang normal itu 86,65. Nah, ini ya. Oke, efisiensi kita sudah menghitung juga. Efisiensi adalah 18,046. Oke, kita sudah menyelesaikan contoh soal 1, 5.